Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku rahmati Allah, kita masih melanjutkan kitab kita yaitu Syarah Nabawiyah, yaitu perjalanan hidup Nabi sampai detik-detik terakhir beliau. Dan kita sudah mengikuti ya dari perang Badar sampai permulaannya perang Uhud, kemudian terjadilah perang Uhud ya. Sekarang ini dan wafatnya Hamzah ya, singa Allah dijelaskan. Kemudian juga sekarang kita lihat peta ya perang Uhud ya. Itu di antara pegunungan, Gunung Uhud namanya ya. Itu. Di situ juga dikenal dengan ada namanya Bukit Rumah, itu para pemanah ya yang dipasang oleh Nabi di sana ya, yang untuk menjaga, melindungi kaum muslimin yang di bawah yang sedang perang sehingga tidak diganggu oleh kaum musuh, yaitu kaum musyrikin ya. Saudara yang dirahmati Allah, kita masuk ke bab Tolha menaikkan Nabi ya. Pada saat Rasulullah, ini dalam masih perang Uhud ya. Pada saat Rasulullah SAW menarik diri ke bukit, sebuah batu besar menghalangi beliau, maka beliau bergerak ke sana untuk melewatinya, namun beliau tidak mampu karena beliau telah usianya sudah mulai lanjut ya, dan memakai dua baju besi pula ya yang sangat berat tentunya, serta setelah juga terluka dengan luka yang cukup parah ya di mukanya ya, di pipinya, dan giginya juga patah ya. Kemudian karena hal tersebut makanya Tolha bin Ubaidillah ya, jongkok ya untuk membantu Nabi sehingga bisa mengangkat Nabi ya, naik di pundaknya Tolha bin Ubaidah ya. Kemudian ya bisa menaikkan beliau sallallahu alaihi wasallam duduk di atas batu besar tersebut, dan beliau pun berkata, Tolha benar-benar berhak memperoleh surga kayak gitu ya, karena dia banyak menolong nabinya dalam keadaan yang sulit seperti itu ya. Ini dalam kitab Ibnu Hisam bab 2 halaman 86, dan diriwayatkan juga oleh At-Tabarani ya, atau diriwayatkan oleh At-Tirmizi, juga Ahmad dan juga Al-Hakim ya. Saudara rahmati Allah, setelah bab Tolha tadi menaikkan Nabi, kemudian kita masuk ke poin berikutnya, serangan terakhir yang dilakukan pasukan musyrikin. Serangan terakhirnya karena dia merasa orang-orang yang pemanah yang di atas itu, di atas bukit pemanah namanya Bukit Rumah namanya ya, pada turun ya, cuma ada 9 orang aja ya, ke bosnya istilahnya yang pemimpinnya dan anak buahnya ada 8, itu masih tetap di atas ya. Udah nggak cukup ya, karena banyak mereka pada turun semua. Ketika Rasulullah SAW telah menempati posisi kepemimpinannya di atas bukit dengan baik, pasukan musyrikin melakukan serangan terakhir
sebagai bentuk upaya mereka untuk mengalahkan pasukan Islam. Ibnu Ishaq berkata, pada saat Rasulullah SAW di atas bukit, tiba-tiba sepasukan Quraisy mendaki bukit tersebut. Ya. Ini dipimpin oleh Abu Sofyan dan Khalid bin Walid. Ya. Mau menyerang Rasulullah maksudnya ya, naik ke bukit tersebut ya. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, sesungguhnya tidak layak bagi mereka untuk mengalahkan kami. Setelah itu Umar bin Al-Khattab bersama beberapa orang muhajirin memerangi mereka hingga akhirnya berhasil memukul mundur mereka dari atas bukit tersebut. Dijelaskan dalam kitab Magazil Umawi disebutkan bahwa pasukan musyrikin tersebut mendaki ke atas bukit, maka Rasulullah SAW berkata kepada kaum musyrik, kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, majulah, jangan gentar, pukul mundur mereka. Dia bertanya, bagaimana caranya aku memukul mundur mereka sedangkan aku seorang diri? Nabi mengulangi perkataan itu 3 kali. Maka Sa'ad mengambil sebuah anak panah dari tabungnya dan memanahnya ya kepada orang-orang sehingga ia terbunuh. Ya. Sa'ad berkata, kemudian aku mengambil anak panahku lagi ya, yang aku kenali, lalu memanahkannya kepada yang lainnya lagi, dan ia pun berhasil aku bunuh. Lalu aku mengambil anak panah itu lagi dan aku masih mengenalinya, lalu aku memanahkannya lagi ke arah prajurit musuh yang lain dan ia berhasil membunuhnya. Maka mereka turun dari tempat mereka. Aku berkata, ini anak panah yang diberkahi, dan aku memasukkannya ke tabung anak panahku. Anak panah itu terus bersama Sa'ad sehingga ia mati. Kemudian dimiliki oleh anak-anaknya ya, panah tersebut. Luar biasa ya, Sa'ad bin Abu Waqqas ini ya, gitu. Dia tadinya sih nggak yakin istilahnya ya, tidak yakin, dia sendirian, sedangkan Nabi perintahkan untuk membunuh, bagaimana memukul mundurnya kan gitu, kata beliau radhiyallahu anhu. Ya, akhirnya kaum musyrikin tersebut mundur dan tidak jadi naik ke bukit mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuk bab berikutnya, para syuhada dicincang pasukan Quraisy. Ya, luar biasa ya, orang Quraisy itu kejam ya. Kalau sudah mati harusnya sudah ya, nggak seperti orang Muslim ya, kalau dia sudah membunuh ya sudah selesai, nggak ada dicincang-cincang atau acak-acak begitu kan. Serangan ini adalah serangan terakhir pasukan Quraisy terhadap Nabi SAW karena mereka tidak mengetahui sedikit pun tentang keadaan Nabi SAW. Bahkan mereka hampir meyakini terbunuhnya beliau, maka mereka pun kembali ke posisi mereka semula ya, dan mulailah berkemas-kemas untuk pulang ke Mekah. Di antara mereka begitu juga wanita-wanita mereka ya. Ada yang menyibukkan diri dengan para prajurit Islam yang gugur, dan ada yang mencincang mereka, memotong-motong telinga, hidung, dan kemaluan, serta merobek-robek perut. Sementara Hindun binti Utbah mengambil hati Hamzah, lalu mengunyahnya, tetapi tidak mampu menelannya, maka ia memuntahkannya, dan ia juga membuat gelang kaki dan kalung dari potongan tali dan hidung. Masya Allah ya, jahat sekali ya ini Hindun ya. Gitu. Makanya Nabi nggak mau melihat mukanya si Hindun ini ya, walaupun di akhirnya masuk Islam ya, di akhir-akhir kisah ini telah ya. Bahkan para ulama mengatakan kalau saja Hindun bisa menelan penghuni surga itu kan hatinya Hamzah
radhiyallahu anhu tersebut, ya kan? Berarti dia ada dalam tubuh dia adalah daging penghuni surga ya. Untungnya dia tidak bisa memakannya ya, menelannya, bahkan dia muntahkan lagi. Kemudian bab berikutnya kesiapan para pahlawan pahlawan Islam ya untuk berperang hingga akhir pertempuran. Dalam detik-detik terakhir ini terjadilah dua peristiwa yang menunjukkan sejauh mana kesiapan para pahlawan Islam untuk berperang dan perjuangan mati-matian mereka ya, untuk memperjuangkan kalimat Allah ini ya. Bentar ya. Yang pertama ya, perjuangan kaum muslimin ya, yang mati-matian memperjuangkan kalimat Allah ini agar tegak. Yang pertama itu Ka'ab bin Malik berkata, aku termasuk prajurit Islam yang ikut serta dalam perang Uhud. Ketika itu ya, aku melihat pasukan musyrikin mencincang-cincang para prajurit Islam yang terbunuh, maka aku bangkit dan mengintip. Ternyata ada salah seorang prajurit musyrik yang mengumpulkan perlengkapan perang sambil melewati kaum muslimin dan berkata, bergerombolanlah kalian sebagaimana bergerombolannya kambing yang disembelih. Tiba-tiba seorang prajurit Islam mengawasinya. Ia memakai baju besinya. Aku pun berjalan hingga berada di belakangnya. Lalu aku berdiri untuk membandingkan antara prajurit Islam dan prajurit musyrik. Ya, itu tentunya dengan mata kepalanya sendiri ya. Gitu. Ternyata prajurit kafir itu lebih lengkap persenjataannya dan kekuatannya. Aku terus mengawasinya hingga akhirnya mereka bertempur. Ya. Prajurit Islam itu membabat para prajurit kafir dengan babatan yang memotong bagian atas pahanya hingga terbelah menjadi dua. Kemudian dia membuka penutup wajahnya dan berkata, wahai Ka'ab. Nah, seperti itu ya, Ka'ab bin Malik. Bagaimana menurut pendapatmu? Aku, Abu Dujana maksudnya. Karena dia ngikutin terus ya kan, ngikutin Abu Dujana tersebut ya. Ini dalam kitab Al-Bidayah An-Nihayah ya. Bab 4 halaman 17. Ya, untuk lebih rincinya ada di kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah. Itulah ya, kehebatan keberanian kaum muslimin ya berperang. Yang kedua, beberapa wanita muslimah tiba di medan pertempuran seusai perang. Anas menceritakan, aku melihat Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim. Mereka berdua menyingsingkan gaunnya hingga aku melihat gelang kaki mereka. Mereka menggendong kantong air di atas punggung, meminumkannya kepada para prajurit Islam, lalu pergi untuk memenuhinya lagi. Kemudian kembali lagi dan meminumkannya kepada prajurit Islam. Ya. Umar menceritakan, Ummu Sulaim, salah seorang wanita Ansor pada perang Uhud, memberi minum kami. Ya, ini ada dalam hadis Bukhari ya, dan juga dalam sahihnya. Bab 1 halaman 403 ya. Saudara yang dirahmati Allah, di antara wanita-wanita itu terdapat Ummu Aiman. Ketika melihat sekelompok tentara Islam melarikan diri dan hendak masuk Madinah, ia menaburkan debu ke wajah mereka dan berkata kepada sebagian mereka, ambil saja pemintal benang dan berikan pedangmu kepadaku. Nah, mengejek ya, kenapa kamu kabur, kenapa kamu lari ya, harusnya kamu berani berperang. Bila kamu mati, makanya mati syahid. Bila kamu menang, akan mendapatkan kehormatan dan harta rampasan. Ya. Aiman ini luar biasa ya.
Kemudian dia bergegas ke medan pertempuran, memberi minum mereka yang luka. Tiba-tiba Hibban ibnul Ariqah memanahnya, maka ia tersungkur dan tersingkaplah pakaiannya. Musa Allah itu pun tertawa sejadi-jadinya. Hal itu membuat Rasulullah SAW berduka. Lalu beliau memberikan anak panah tanpa mata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, ini jago manah nih dia ya, gitu. Karena dia termasuk pemimpin di dalam perang Uhud yang ditugaskan oleh Rasulullah di atas bukit rumah tersebut, rumah pemanah artinya ya. Dialah pemimpinnya. Panahlah ia, maka saat memanahkannya dan tepat mengenai leher Hibban, ia pun jatuh tersungkur dan terbunuh. Kemudian Rasulullah SAW pun tertawa hingga tampak gigi gerahamnya. Kemudian berkata saat telah membalas dendam Ummu Aiman, ya, Allah telah mengabulkan doanya. Itu kisahnya ya, yang kedua ya, kehebatan kaum muslimin berperang ya, mati-matian. Saudara dirahmati Allah, kita masuk ke bab berikutnya. Setibanya Rasulullah SAW di jalan setapak di bukit, ya, telah memantapkan posisinya di jalan setapak tersebut. Ali bin Abi Thalib pergi memenuhi topi besinya dengan air yang berasal dari mihras. Ada yang mengatakan mihras adalah batu besar yang dilubangi dan memuat banyak air. Ada pula yang mengatakan ia adalah nama sumur di Uhud. Lalu ia membawanya kepada Rasulullah SAW agar beliau meminumnya. Tetapi beliau mencium bau tidak sedap darinya sehingga enggan meminumnya. Lalu membasuh darah dari wajahnya dan menyiram kepalanya sambil berkata, kemarahan Allah menjadi-jadi atas orang yang membuat wajah nabinya berdarah. Ya, ini ada dalam Sahih Bukhari bab 2 halaman 584. Saudaraku kaum muslimin dirahmati Allah, Sahal menuturkan, demi Allah, sungguh aku mengetahui siapa yang telah membasuh luka Rasulullah SAW, siapa yang menyiramkan air dan dengan apa beliau diobati. Ya. Fatimah sang putrinya yang melakukan hal tersebut. Ya. Jadi Fatimah lah ya yang membasuh mukanya ayahandanya ya. Fatimah ini juga istrinya Ali bin Abi Thalib. Jadi putrinya sendiri yang membasuhnya, yang menyiramnya adalah Ali, ya, dengan perisainya ya, atau apa sih, tameng perang dia ya. Ketika Fatimah melihat bahwa air tidak menambah kecuali derasnya aliran darah, ia mengambil sobekan tikar, membakarnya dan menempelkannya sehingga darah berhenti keluar. Nah, kalau dibasuh nggak ditutup, ngalir terus darahnya. Memang harus disumbat ya dengan abu ya. Kalau zaman sekarang itu namanya, kalau nggak ada obat ya, dengan sawang ya. Atau ya kalau sekarang udah ada kapas ya, udah ada balut gitu. Setelah itu Muhammad bin Maslamah membawa air tawar yang segar, maka Nabi SAW meminumnya dan mendoakan kebaikan untuknya. Ya. Lalu menunaikan sholat zuhur dengan duduk karena pengaruh luka, dan para prajurit Islam sholat di belakangnya dengan duduk pula. Luar biasa ya, dalam keadaan perang tetap sholat itu tidak dilupakan ya. Kalau kita karena kesibukan dunia kadang-kadang sholatnya lupa. Itulah ya lemahnya iman kita dibandingkan para sahabat. Makanya Nabi bilang, jangan kau menghina sahabatku, karena sedekahnya kamu sebesar gunung Uhud emas dibandingkan dengan satu mudnya para sahabat nggak ada apa-apanya.
luar biasa ya. Saudaraku rahmat Allah, kita masuk ke bab berikutnya, yaitu kegembiraan Abu Sufyan usai perang dan adu mulutnya dengan Umar ya. Tatkala persiapan pasukan musyrik untuk pulang telah selesai, Abu Sufyan naik ke atas bukit dan berteriak, "Apa di antara kalian ada Muhammad?" Mereka tidak menjawabnya. Ia bertanya lagi ya, "Apakah di antara kalian ada Muhammad?" Dan bertanya lagi dia, "Apakah di antara kalian ada putra Ibnu Kuhafah?" Katanya bilang gitu. Maksudnya Abu Bakar ya, Abu Bakar As-Siddiq. Mereka juga tidak menjawab. Ia bertanya lagi, "Apakah di antara kalian ada Umar bin Al-Khattab?" Mereka pun tidak menjawabnya, karena Nabi SAW melarang mereka menjawab. Abu Sufyan tidak menanyakan kecuali ketiga orang itu. Karena sepengetahuannya dan kaumnya bahwa kokohnya Islam adalah karena mereka bertiga tersebut ya. Nabi, Abu Bakar dan Umar. Ia berkata ya. Ini Abu Sufyan tadi ya. Ketiga orang itulah telah kalian habisi. Dengan itu Umar tidak dapat lagi menguasai dirinya dan berkata, "Wahai musuh Allah, sesungguhnya orang-orang yang engkau sebut itu masih hidup. Allah telah mengekalkan sesuatu yang menyusahkanmu." Yang menjawab, "Di antara kalian ada orang-orang yang dicincang dan tidak aku pedulikan, dan engkau tidak dapat menyusahkanku." Kemudian ia berkata, "Tinggalkanlah Hubal." Seperti itu. Kemudian Nabi SAW berkata, "Mengapa kalian tidak menjawabnya?" Mereka balik bertanya, "Apa yang harus kami lakukan?" Dia menjawab, "Katakan, Allah lebih tinggi dan lebih agung." Kemudian Abu Sufyan berkata lagi, ya, dia menjawab, "Kami memiliki Al-Uzza, sedangkan kalian tidak memilikinya." Nabi SAW bertanya, "Mengapa kalian tidak menjawabnya?" Karena mereka balik bertanya pula, "Apa yang harus kami katakan?" Dan beliau menjawab, "Allah adalah Tuhan kami, sedang kalian tidak memiliki Tuhan." Tapi dia bilang katanya Tuhannya Uzza, Lata. Kemudian saudara rahmati Allah, Abu Sufyan berkata lagi, "Engkau telah memberi anugerah wahai Tuhan. Perang Uhud adalah pembelaan bagi perang Badar, dan perang telah imbang." Ya, dia nggak ngaku merasa menang, cuma bilang imbang katanya. Umar menjawab dan berkata, "Tidak, ya, tidak sama," katanya ya. "Prajurit kami yang terbunuh berada di surga, sedangkan para prajurit kalian yang terbunuh tempatnya di neraka." Ya, bagaimana mau sama? Kaum muslimin syahid, mereka kekal di neraka. Ya, kaum kafirun. Lalu Abu Sufyan berkata, "Wahai Umar, mendekatlah kepadaku." Rasulullah SAW memerintahkan, "Datangilah ia dan lihatlah ada apa dengannya." Maka Umar pun mendatanginya, dan Abu Sufyan bertanya kepadanya, "Wahai Umar, aku memintamu atas nama Allah, apakah kami telah berhasil membunuh Muhammad?" Umar menjawab, "Demi Allah, tidak. Beliau sekarang mendengar omonganmu." Abu Sufyan berkata lagi, "Bagiku engkau lebih jujur dan lebih baik daripada Ibnu Qam'ah." Ya. Ini adalah kitab di dalam kitab Ibnu Hisham ya, bab 2 halamannya 94. Itu kisahnya ya, kisah Abu Sufyan selesai perang perang dan adu mulut ya dengan Umar ya. Janji berperang lagi di Badar. Nah, ini bab janji berperang lagi di Badar. Sekilas saja diceritakan bahwa Ibnu Ishaq meriwayatkan ketika Abu Sufyan dan orang-orang yang bersamanya pulang, ia berteriak, "Sesungguhnya kami berjanji kepada kalian untuk berperang lagi di Badar pada tahun yang akan datang." Maka Rasulullah SAW berkata kepada salah seorang sahabatnya, "Katakanlah, Badar adalah janji antara kami dengan engkau."
Ibnu Hisham di bab 2 halaman 99, dan dalam Fathul Bari orang yang membututi pasukan musyrikin adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, ada di bab 7 halaman 347. Kemudian bab memata-matai pasukan musyrikin. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abu Thalib seraya berkata, "Pergilah dan buntutilah pasukan musyrikin dan lihatlah apa yang mereka lakukan, apa yang mereka inginkan. Jika mereka menuntun kuda dan menunggang onta, maka mereka ingin pulang ke Mekah. Namun jika mereka menunggang kuda dan menuntun onta, maka mereka ingin menyerbu Madinah." Ya. Jadi kalau dilihat dulu keadaannya, kalau mereka menuntun kuda dan menunggang onta, berarti mereka akan pulang ke Mekah. Tapi kalau dia menuntun onta dan menunggang kuda, maka dia akan menyerang Madinah. Demi zat yang jiwaku ada di tengahnya, jika mereka ingin menyerbu Madinah, maka aku akan menghadang mereka di sana. Lalu aku akan memerangi mereka. Kemudian Ali berkata, aku pun pergi membututi mereka dan mengawasi apa yang mereka lakukan. Mereka ternyata menggiring kuda dan menunggangi onta, ya, dan bergerak ke arah Mekah. Artinya dia kembali ke Mekah. Jadi sebenarnya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah dalam perang Uhud ini, ya. Seharusnya pasukan Islam yang menang karena tidak taat itu tadi, ya. Para pemanah sudah diperintahkan, kalian ada di Bukit Pemanah untuk menjaga kami, melindungi kami dari belakang, jangan sampai kalian turun apapun yang akan terjadi kalau belum aku perintahkan, ya. Ternyata mereka ya termasuk rakus juga, ya, dengan harta perang, karena begitu pasukan Islam menang, kan dia sedang memunguti rampasan perang, kan, harta yang sudah ditinggalkan oleh para kafir Quraisy ini. Tapi pemanah itu ingin juga ikut-ikutan, padahal kalau sebenarnya dia nggak ikut-ikutan, ya dia kan akan dapat juga, sama dapatnya, akan dibagi rata oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bab mencari prajurit yang gugur dan terluka. Nah, di sini Nabi sedih, ya, melihat Hamzah ternyata dikoyak-koyak oleh Hindun, ya, hatinya terburai, ya. Para prajurit Islam disebar untuk mencari mereka yang gugur dan terluka setelah kepulangan pasukan Quraisy. Zaid bin Sabit menceritakan, pada perang Uhud Rasulullah SAW mengutusku mencari Sa'ad bin Ar-Rabi. Beliau berkata kepadaku, jika engkau bertemu dengannya, sampaikan salam dariku dan katakan padanya, Rasulullah SAW bertanya kepadamu, apa yang akan kau dapati dalam dirimu? Zaid berkata, ya, aku berkeliling di antara para prajurit yang gugur dan terbunuh. Aku berhasil menemukannya dalam keadaan sakaratul maut. Di tubuhnya ada 70 luka, baik karena tusukan tombak, sabetan pedang, maupun hujaman panah, ya. Aku berkata kepadanya, wahai Sa'ad, Rasulullah memberikan salam kepadamu, ya, dan berkata kepadamu, beritahu aku apa yang kamu dapati dalam dirimu. Ia menjawab, salam balik buat Rasulullah SAW. Itu kata Sa'ad, ya. Aku mendapati aroma surga. Kemudian dia melanjutkan, katakan kepada kaumku Ansor, kalian tidak punya alasan di hadapan Allah jika sampai Rasulullah SAW terbunuh. Sedang kalian masih punya mata yang bisa melihat pada saat itu juga ruhnya melayang, ya, pesannya, ya. Saudara yang dirahmati Allah, di antara para prajurit yang terluka, mereka ditemukan ya. Di antara prajurit yang terluka, mereka temukan di antaranya Al-Usairin, ya, Amr bin Sabit, sedang dia dalam keadaan sekarat.
Sebelum itu mereka pernah memintanya masuk Islam tetapi ia menolaknya. Para sahabat berkata, ini adalah Al-Usairim. Apa yang memotivasi beliau untuk ikut perang? Kami telah meninggalkannya dalam keadaan ia mengingkari Islam. Lalu mereka bertanya kepadanya, apa yang memotivasinya ikut dalam perang? Apakah karena cinta kepada kaummu ataukah cinta kepada Islam? Yang menjawab, cinta pada Islam. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian aku berperang bersama Rasulullah SAW. Jika menimpaku apa yang kalian lihat, lalu pada saat itu aku juga wafat. Para sahabat menceritakannya pada Rasulullah SAW. Dia pun bersabda, ia termasuk penghuni surga. Kemudian Abu Hurairah berkata, dan ia belum pernah sholat kepada Allah walau sekali saja. Ya karena udah sekarat ya. Perang, ya, kemudian wafat. Karena pada saat dia wafat, dia mengatakan dia sudah berperang untuk Allah dan Rasulnya. Di antara prajurit tersebut, ya, ada yang terluka. Mereka temukan adalah Qasman. Nah, si Qasman ini ya, dia nggak tahan ya, menahan sakit ya. Ia telah berperang laksana para pahlawan. Ia tanpa bantuan orang lain berhasil membunuh 7 atau 8 prajurit musyrikin. Para sahabat menemukannya penuh dengan luka. Lalu memikulnya ke perkampungan Bani Dufar. Ya. Dan orang-orang Islam memberikan kabar gembira kepadanya akan balasan pahala dari Allah. Namun dia berkata, demi Allah, aku tidak berperang kecuali karena martabat kaumku. Jadi bukan karena Islam ya. Bukan karena agar tegaknya agama Allah, maka dia termasuk penghuni neraka, bukan mati syahid ya. Harusnya dia bilang aku menegakkan agama Allah dalam keadaan berperang ini, misalnya seperti itu ya, kan seperti yang diucapkan oleh sahabat yang lain tadi ya, yang bernama tadi Al-Usairim ya, Amr bin Sabit tersebut ya. Dia mengatakan, demi Allah aku tidak berperang kecuali karena martabat kaumku. Seandainya bukan karena hal itu, aku tidak akan berperang. Maka ketika lukanya semakin parah, ia bunuh diri dengan menikam dirinya sendiri. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, diingatkan tentangnya. Dia berkata, ia termasuk penghuni neraka. Nauzubillah. Ya, ini ada dalam Zadul Ma'ad bab 2 halaman 96, 97, 98 dan Ibnu Hisham bab 2 halaman 88 ya. Inilah akhir perjalanan mereka yang bertempur karena nasionalisme atau karena apapun juga selain meninggikan kalimat Allah, meski mereka berperang di dalam panji Islam, bahkan meski dalam pasukan Rasulullah SAW dan para sahabat ya. Jadi dia berperang karena nasionalisme atau ingin membantu kaum kelompoknya, bukan membantu Islam, membantu tegaknya agama Allah, bukan itu. Kalau dia niatnya membantu tegaknya Islam, sama aja kalau kita nih perang bisa terjadi perang di Indonesia ya. Kalau kita niatnya hanya nasionalisme untuk supaya negara ini menang, nah kita maafat nih, kita bukan mati syahid namanya. Tapi kalau kita ingin perang menegakkan agama Allah ya, karena agama ini tidak akan tegak bila negara ini dikuasai oleh kaum kafir. Nah baru gitu namanya kita masuk, kalau wafat bisa syahid ya, masuk Islam, karena kita menegakkan agama Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, kembalikan dari hal di atas yang didapati di antara para prajurit yang terluka, ada seorang yang berasal dari Yahudi, Bani Salabah ya. Bani Salabah ini, ia berkata kepada kaumnya, wahai orang-orang Yahudi, demi Allah, sungguh kalian telah mengetahui apa kewajiban membela Muhammad atas kalian merupakan sesuatu kebenaran.
Mereka berkata, hari ini adalah hari Sabtu. Ia berkata, kalian tidak punya hari Sabtu lagi. Kemudian ia mengambil pedang dan bekalnya seraya berkata, jika aku mati maka hartaku adalah untuk Muhammad. Biarlah ia membelanjakannya sesukanya. Kemudian ia berangkat berperang hingga terbunuh. Maka Rasulullah SAW berpendapat atau bersabda, mukhairik, sebaik-baik orang Yahudi. Bilang gitu ya, sebaik-baik orang Yahudi. Apakah dia masuk Islam? Sudah dijelas. Apakah dia masuk surga? Dia tidak dijelaskan ya. Tapi dia berjanji, kalau aku wafat, hartaku untuk Nabi semua. Terserah mau diapakan. Saudara yang dirahmati Allah, kita masuk ke bab berikutnya, yaitu mengumpulkan para syuhada dan mengebumikannya di Uhud ya. Rasulullah SAW menatap para syuhada dan bersabda, aku merupakan saksi bagi mereka, sesungguhnya tidak satu pun orang yang terluka karena Allah, pasti Allah membangkitkannya pada hari kiamat. Lukanya akan berwarna seperti warna darah dan aromanya laksana aroma kasturi. Beberapa orang sahabat telah membawa orang-orang yang gugur di Madinah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar mereka dibawa kembali untuk dikebumikan di tempat mereka gugur tanpa dimandikan, serta dikuburkan setelah terlebih dahulu menanggalkan peristiwa besi atau menanggalkan perisai besi dan kulit-kulit binatang yang mereka pakai. Ya, mereka ada yang dikebumikan berdua atau bertiga dalam satu liang lahat. Sebagaimana juga setiap dua orang dibungkus dengan satu baju kain. Kemudian beliau bersabda, siapa yang di antara mereka yang paling banyak hafalannya, hafalan Al-Quran maksudnya, maka para sahabat menunjuk ke arah seorang yang kakinya telah ada di liang lahat. Maka beliau bersabda, aku akan menjadi saksi mereka pada hari kiamat kelak. Ya. Abdullah bin Umar ya, Abdullah bin Umar bin Haram dan Amr bin al-Jamuh dikubur dalam satu liang karena cinta yang telah terjalin antara mereka. Ini ada di kitab Zadul Ma'ad ya. Zadul Ma'ad bab 2 halaman 98 dan Sahih Al-Bukhari bab 2 halaman 584. Jadi Abdullah bin Amr bin Haram dan Amr bin al-Jamu ini dimasukkan satu liang kubur. Para sahabat kehilangan jasad Hamzah. Nah, cari itu kan. Maka mereka pun mencarinya dan menemukannya di suatu tempat di atas tanah. Dari tubuhnya menetes air. Kemudian Rasulullah SAW memberitahu para sahabatnya bahwa para malaikat memandikannya. Lalu beliau bersabda, tanyalah kepada istrinya apa yang telah terjadi padanya. Maka mereka bertanya kepada istrinya dan ia pun memberitahukan karena apa yang terjadi padanya. Karena itulah Hanzalah ya, bukan Hamzah ya, Hanzalah. Ya. Para sahabat kehilangan jasad Hanzalah ya, bukan Hamzah, mohon maaf ya. Hanzalah inilah orang yang dimandikan oleh malaikat ya, karena dia ini pengantin baru ya. Pengantin baru, waktu lalu saya sudah jelaskan ya. Kemudian dia melakukan jima, kemudian ada perintah jihad, maka dia langsung berangkat. Kemudian dia wafat ya, dan dia belum mandi janabah. Kemudian malaikat yang memandikannya. Itulah kisah Hanzalah ya. Jadi dia terkenal dengan Hanzalah yang dimandikan oleh malaikat. Pada saat melihat apa yang menimpa Hanzalah, paman sekaligus saudara sepersusuannya ya, kesedihan beliau tidak terperikan.
Kemudian bibinya Sofiah datang untuk melihat saudaranya, untuk melihat saudaranya, ya. Tadi kisah Hanzalah, ya. Hanzalah dengan Hamzah ini hampir mirip, ya, namanya. Ini sekarang kita masuk ke alinea berikutnya, yaitu kisah Hamzah. Ya, tadi Hanzalah yang wafat dimandikan oleh malaikat karena dia pengantin baru, ya. Saya ulangi lagi, dia pengantin baru, kemudian dia jima. Setelah itu ada panggilan jihad, dia langsung berangkat, ya, belum janabah, ya. Kemudian dia wafat syahid, kemudian dia dimandikan oleh malaikat. Makanya Rasulullah bertanya kepada istrinya apa yang dilakukan oleh Hamzah, yang dia ceritakan seperti itu, ya. Kemudian, ya, kisah Hamzah bin Abu Thalib, ya, paman sekaligus saudara sepersusuannya, ya. Kesedihan beliau tidak terperikan. Kemudian bibinya Sophia datang untuk melihat saudaranya tersebut, ya. Maksudnya melihat Hamzah, ya. Rasulullah SAW memerintahkan anak Sophia, Az-Zubair, agar memintanya pulang supaya tidak melihat apa yang menimpa saudaranya. Sophia malah berkata, "Mengapa? Telah sampai berita kepadaku bahwa saudaraku telah dirusak tubuhnya, dan itu di jalan Allah. Alangkah senangnya kami karenanya. Aku hanya akan mengharap pahala karenanya dan bersabar, insya Allah." Ya. Ia pun mendekatinya, mendoakannya, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan memohon ampunan untuknya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar ia dikubur dengan Abdullah bin Jahsi, ya, keponakannya ini, ya, Abdullah bin Jahsi ini, sekaligus juga saudara sepersusuannya, ya. Jadi sepersusuannya itu Nabi kita Muhammad SAW, kemudian Hamzah, ya, kemudian juga Abdullah bin Jahsi. Saudara yang dirahmati Allah, Ibnu Mas'ud menceritakan, kami tidak pernah sekalipun melihat Rasulullah SAW menangis dengan tangisan yang melebihi tangisan beliau terhadap Hamzah bin Abdul Muthalib. Beliau meletakkannya di arah kiblat, berdiri di sisi jenazahnya, lalu menangis hingga terisak-isak, ya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Sadzan, ya, lihat di Mukhtasar Sirat Rasulullah SAW, ya, Syekh Abdullah An-Najid halaman 225. Ya, ini perlu saya ingatkan lagi, ya. Ini Hamzah ini dibunuh oleh Kasih namanya, ya, seorang budak, ya. Dia tidak membela agama sebenarnya Kasih ini. Dia hanya ingin bebas dari perbudakan dan mendapatkan harta, ya. Karena dia dijanjikan siapa yang bisa membunuh Hamzah, ya, akan ku bebaskan dari budak dan aku kasih hadiah. Ya, kemudian dia lakukan itu karena dia ahli tombak, ya. Sehingga dia incar terus itu. Dia tidak benci dengan Islam karena bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah bebas dari perbudakan. Akhirnya Kasih ini juga masuk Islam dia setelah dia bebas dari perbudakan, ya. Tapi Nabi nggak mau melihat muka dia ini. Jangan dekat-dekat aku, kata. Jangan dekat-dekat aku. Usir dia. Nggak mau, karena kalau melihat Kasih ini dia sedih karena Hamzah dia yang membunuh, gitu kan. Makanya kata Kasih, nanti ada kisahnya, ya. Kemudian Kasih ini masuk Islam, ya, dan Rasulullah juga sudah wafat. Akhirnya dia ikut perang bersama Abu Bakar dan memerangi Musailamah Al-Kadzab, ya. Dia mengaku seorang nabi. Kata Kasih, tidak ada yang setimpal untuk mengganti kesalahanku yang telah menombak Hamzah, ya. Selain aku membunuh dengan tombakku ini kepada Musailamah Al-Kadzab tersebut. Akhirnya dibunuh, dia mati juga sama Kasih tersebut yang membunuh Hamzah, ya. Tuh.
Saudara yang dirahmati Allah, pemandangan para syuhada sangat memilukan dan merobek-robek hati Khabbab. Ya, sangat merobek-robek hati ya. Jadi sangat sedih ya, banyak syuhada yang meninggal. Kemudian diceritakan selanjutnya oleh Khabbab, tidak diperoleh ya kapan untuk Hamzah kecuali pakaian yang pendek. Jika dipakai menutupi kepalanya maka ia terangkat dari kakinya, dan jika dipakai penutup kakinya maka kepalanya kelihatan ya. Sehingga akhirnya dia dipakaikan menutupi kepalanya, sedang kakinya ditutupi dengan daun izir. Ya, daun izir itu diriwayatkan oleh Ahmad dalam Masikul Masobih bab 1 halaman 140 ya. Jadi luar biasa ya, nggak punya kapan yang panjang, ditutup kepalanya, kakinya kelihatan, ditutup kakinya, kepalanya kelihatan, akhirnya kepalanya ditutup, kemudian kakinya ditutup dengan daun ya. Dikenal dengan daun izkir namanya. Abdurrahman bin Auf berkata, Mus'ab bin Umair telah gugur dan dia lebih mulia daripada diriku. Dia dikapani dengan sehelai kain. Jika kepalanya ditutup, maka kedua kakinya terlihat. Dan jika kakinya ditutup, maka kepalanya terlihat. Hal senada diriwayatkan dari Khabbab ya. Di dalamnya disebutkan maka Nabi SAW berkata kepada kami, tutupilah kepalanya dengan kain dan tutupilah kakinya dengan daun cikr itu ya. Luar biasa ya sahabat Nabi SAW. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya. Rasulullah SAW memuji Tuhannya dan berdoa kepadanya. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa pada perang Uhud ketika pasukan musyrik mundur, Rasulullah SAW bersabda, luruskan barisan kalian agar aku dapat memuji Tuhanmu Azza wa Jalla. Maka mereka pun menjadi beberapa baris di belakangnya. Lalu beliau berdoa, ya Allah, hanya untukmu segala puja dan puji. Ya Allah, tidak ada yang dapat menyempitkan apa yang engkau lapangkan, dan tidak ada yang dapat melapangkan apa yang engkau sempitkan. Tidak ada yang mampu memberi petunjuk kepada siapa yang engkau sesatkan, dan tidak ada yang mampu menyesatkan siapa yang engkau beri petunjuk. Ya. Tidak ada yang dapat memberi apa yang engkau tahan, dan tidak ada yang dapat menahan apa yang engkau berikan. Tidak ada yang dapat mendekatkan apa yang engkau jauhkan, dan tidak ada yang dapat menjauhkan apa yang engkau dekatkan. Ya Allah, lapangkanlah untuk kami keberkahan, rahmat, karunia dan rezekimu ya. Biasa doanya ya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan hal tersebut ya. Kemudian lanjutannya, ya Allah, aku mohon kepadamu kenikmatan abadi ya, tidak berubah. Kalau di surga pasti tidak akan berubah ya. Tidak pula sirna. Ya Allah, aku mohon kepadamu pertolongan pada hari kemiskinan ya, maksudnya kiamat ya, dan keamanan pada hari ketakutan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan apa yang engkau anugerahkan pada kami, dan aku juga berlindung dari kejelekan apa yang engkau tidak berikan kepada kami. Ya Allah, jadikanlah keimanan sebagai sesuatu yang kami cintai. Hiaskanlah ia di hati kami. Jadikanlah kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan sesuatu yang kami benci, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya Allah, matikanlah kami sebagai muslim, hidupkanlah kami sebagai muslim, dan gabungkanlah kami dengan orang-orang yang soleh tanpa hina dan siksa. Ya Allah, binasakanlah orang-orang kafir yang mendustakan rasul-mu dan menghalangi manusia dari jalanmu. Timpakanlah kepada mereka siksa dan azabmu. Ya Allah,
binasakan orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, wahai Tuhan yang maha besar. Ya. Amin ya rabbal alamin ya. Doa-doa Nabi kepada orang-orang yang gugur dan orang-orang kafir ya. Nabi sedih ya begitu pamannya wafat. Kemudian bab berikutnya kembali ke Madinah ya. Jadi bab berikutnya ini kembali ke Madinah dan peristiwa-peristiwa langka tentang cinta dan pengorbanan. Saudaraku kaum muslimin yang rahmat Allah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mengubur para syuhada, memuji Allah dan merendahkan diri kepadanya, beliau pulang ke Madinah dan tampaklah bagi beliau peristiwa-peristiwa langka tentang cinta kasih dan pengorbanan habis-habisan dari para wanita mukminah ya, yang shadiqat atau jujur ya. Sebagaimana hal tersebut dalam ya telah tampak pada kaum mukminin di tengah-tengah peperangan. Di perjalanan, Himnah binti Jahsy bertemu beliau. Wanita itu diberitahu tentang kematian saudaranya, Abdullah bin Jahsy. Ia pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan memohonkan ampunan untuknya. Kemudian dia diberitahu tentang kematian pamannya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka dia pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia diberitahukan tentang kematian suaminya, Mus'ab bin Umair. Maka dia menjerit dan menangis dengan suara keras. Kemudian Nabi SAW pun bersabda, sesungguhnya seorang suami mempunyai kedudukan tersendiri di hati istri-istrinya. Ya, menenangkan istri, menenangkan istri yang tinggal suaminya. Kemudian beliau melewati seorang wanita dari Bani Dinar ya. Suami, saudara dan bapaknya telah syahid di Uhud. Ketika ia telah diberitahu tentang kematian mereka, ia malah bertanya, apa yang terjadi pada Rasulullah? Ya, malah nanya Rasul ya, bukan pada suaminya ya, atau anak-anaknya atau orang tuanya. Para sahabat menjawab, beliau baik-baik saja, wahai ibu fulan, segala puji bagi Allah. Beliau seperti yang engkau harapkan. Dia berkata, tunjukkanlah kepadaku hingga aku dapat melihatnya. Maka ia pun ditunjukkan ke arah Rasulullah SAW. Ketika ia telah melihat beliau, ia berkata, setelah engkau selamat, semua musibah menjadi ringan. Dan suaminya dan orang tuanya sebenarnya meninggal ya, tapi dia ingin melihat Nabi kita selamat ya. Ternyata setelah dia tahu ya Nabi selamat, maka dia mengucapkan semua yang terjadi pada diriku lebih ringan ya, menjadi ringan. Kemudian Ibnu Sa'ad bin Mu'az datang kepada beliau dengan berlari, sedang Sa'ad memegang tali kendali Rasulullah SAW. Sa'ad berkata, wahai Rasulullah, ibuku. Rasulullah SAW berkata, ya, selamat datang, katanya gitu untuknya. Dan beliau pun berhenti untuk menghormatinya. Ketika ia telah mendekat, beliau mengucapkan belasungkawa untuknya atas kematian anaknya, Amr bin Mu'az. Dia malah berkata, ketahuilah ketika aku melihatmu selamat, maka aku menganggap enteng semua musibah. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan kebaikan untuk keluarga para sahabat yang gugur di Uhud. Lalu berkata, wahai Ummu Sa'ad, bergembiralah dan berilah kabar gembira kepada keluarga mereka bahwa anggota keluarga mereka yang gugur saling berdampingan di surga dan diizinkan memberi syafaat untuk keluarga mereka semuanya. Kemudian Ummu Sa'ad berkata, kami rela wahai Rasulullah. Siapa lagi yang akan menangisi setelah berita ini? Kemudian dia melanjutkan, wahai Rasulullah, berdoalah untuk mereka yang ditinggalkan. Rasulullah SAW pun berdoa, ya Allah, hilangkan kesedihan hati mereka, gantilah musibah mereka dengan
kebaikan dan berilah ganti yang lebih baik bagi mereka yang ditinggalkan. Ya. Kemudian Rasulullah tiba di Madinah ya. Sampailah Rasulullah SAW pada sore itu ya, hari Sabtu tanggal 7 bulan Syawal tahun 3 Hijriah di Madinah ketika telah tiba di tengah-tengah keluarganya. Beliau ya sallallahu alaihi wasallam serahkan pedangnya kepada putrinya beliau yaitu Fatimah. Kemudian beliau berkata, "Wahai putriku, basuhlah darah dari pedang ini, demi Allah dia benar-benar tidak mengecewakanku pada hari ini." Kemudian Ali bin Abu Thalib pun memberikan pedangnya pada Fatimah dan berkata, "Pedang ini juga basuhlah darah yang ada padanya." Ya. Demi Allah pada hari ini dia tidak mengecewakanku, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika engkau telah mati-matian dalam berperang, maka Sahal bin Hanif atau bin Hanif ya dan Abu Dujana juga telah mati-matian berperang bersama denganmu." Ya. Kemudian kita masuk kepada alinea berikutnya, yaitu mereka yang gugur dari kedua belah pihak. Kebanyakan riwayat bersepakat bahwa jumlah prajurit Islam yang gugur adalah 70 orang. Ya. Mayoritas mereka dari kalangan Ansor, di mana telah gugur dari kalangan mereka 65 orang. 41 orang dari Al-Khazraj, ya, dari suku Khazraj, sedangkan sisanya 24 dari suku Aus. Ya. Dan terbunuh juga satu orang Yahudi. Adapun para syuhada dari Muhajirin hanya 4 orang. Sedang prajurit musyrikin yang terbunuh telah disebutkan oleh Ibnu Ishaq bahwa jumlah mereka adalah 22 prajurit. Tetapi perhitungan atau pendataan yang jeli telah memperdalam penelitian atas semua perincian tersebut ya, yang disebutkan oleh para pakar Al-Maghazi atau pertempuran Rasulullah SAW dan sirah yang di dalamnya memuat penyebutan prajurit musyrikin yang terbunuh. Dia berbagai tahapan ya peperangan menunjukkan bahwa jumlahnya prajurit tersebut yang terbunuh adalah 37 orang ya, bukan 22. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian bab berikutnya itu keadaan darurat ya di Madinah. Kaum muslimin di Madinah ya pada malam Ahad 8 Syawal 3 Hijriah telah pulang dari Uhud, menghabiskan malam mereka dalam keadaan siaga penuh. Mereka yang telah dikalahkan oleh rasa lelah dan telah ditimpa berbagai hal menghabiskan malam mereka dengan menjaga seluruh pintu dan gerbang masuk Madinah. Mereka menjaga secara khusus panglima tertinggi mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka dikepung oleh berbagai bahaya dari berbagai penjuru. Ya, jadi musuh bukan kaum miskin aja ya, kaum Yahudi, kaum orang-orang Baduy ya. Ya, sekarang kita masuk ke bab berikutnya, perang Hamraul Asad. Ya, di sini Rasulullah SAW tidak tidur, ya, memikirkan sikap yang harus diambil. Beliau khawatir jika orang-orang musyrik berpikir bahwa mereka tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari kemenangan dan keunggulan yang mereka dapatkan di medan pertempuran, maka mereka tidak pasti akan menyesali hal itu. Dan di tengah perjalanan akan kembali untuk menyerbu Madinah kedua kalinya, maka beliau bertekad untuk mengejar pasukan Mekah itu. Para pakar, ini Al-Maghazi namanya ya, berperang atau peperangan Rasulullah ya. Al-Maghazi peperangan Rasulullah SAW mengatakan ringkasnya sebagai berikut, bahwa Nabi SAW berpidato di tengah-tengah kaum muslimin menyeru mereka agar berangkat menghadapi musuh-musuh. Itu terjadi pada pagi hari, sehari setelah perang Uhud atau pada hari Ahad ya, 8 Syawal 3 Hijriah, dan beliau berkata, tidak boleh menyertai bersama kami kecuali yang telah ikut perang. Ya, Abdullah bin Ubay
berkata kepada beliau, apakah aku boleh ikut bersamamu? Dia menjawab tidak, karena nggak ikut perang ya, dia Abdullah bin Ubay ini. Bin Ubay bin Salul nih, kaum munafik ini sebenarnya ya, nggak boleh ikut perang karena dia pulang. Para prajurit Islam pun mengiyakan perintah Nabi SAW. Itu termasuk ya, itu meski luka berat dan ketakutan luar biasa yang mereka rasakan sambil berkata, kami mendengar dan kami menaati. Jabir bin Abdullah meminta izin kepada beliau dengan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sangat ingin setiap kali engkau berperang aku ikut menyertaimu. Hanya saja ayahku telah gugur dalam perang Uhud, memberiku amanat untuk mengurusi anak-anak perempuannya sepeninggalnya. Maka Rasulullah SAW mengizinkan ya. Maka Rasulullah mengizinkan aku untuk ikut pergi berperang bersamamu. Maka beliau pun mengizinkannya. Ya. Ini Jabir bin Abdullah ya, minta izin kepada Rasulullah karena bapaknya wafat ya. Berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin hingga mereka tiba di Hamraul Asal ya. Hamraul Asad maksudnya gitu ya, yang berjarak 50 mil dari Madinah. Selanjutnya mereka berkemah di sana. Di tempat itu padahal baru sehari ya selesai perang Uhud itu ya, mereka sampai di Madinah. Setelah sebentar kemudian melakukan Rasulullah mengumumkan menjaga ya, berperang lagi, dikhawatirkan orang akan menyerang lagi kaum Quraisy tersebut ya. Di tempat itu datanglah Ma'bad bin Abi Ma'bad Al-Khuzai menemui Rasulullah SAW dan masuk Islam. Ya, ada pendapat lain yang mengatakan ia tetap dalam kemusyrikannya, tetapi ia datang untuk memberi masukan kepada Rasulullah SAW. Hal itu karena persekutuan yang ada antara Huza'ah dan Bani Hashim. Ya, seperti itu ya, ada pertemanan lah istilahnya. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad, demi Allah ketahuilah, sungguh kami sangat terpukul dengan apa yang menimpamu, yaitu gugurnya beberapa sahabat, dan aku sangat berharap Allah menganugerahkan kesehatan kepadamu. Maka Rasulullah SAW memerintahkannya untuk mengejar Abu Sufyan dan memperdayainya. Apa yang dikhawatirkan Rasulullah SAW tentang berpikirnya orang-orang musyrik untuk kembali ke Madinah ternyata tidak salah. Nah, mereka datang lagi kan. Jadi apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah tidak salah, ternyata mereka memang datang lagi, gitu kan. Makanya baru sehari istirahat, ya, perang lagi yang dikenal dengan perang Hamraul Asad. Ketika mereka tiba di Rawah yang berjarak 36 mil dari Madinah, mereka saling mencela ya. Sehingga dari mereka berkata kepada yang lain, kalian tidak melakukan apa-apa, kalian mengalahkan mereka saja lalu meninggalkan mereka. Mereka masih memiliki para pemimpin yang sekarang mengumpulkan kekuatan. Kembalilah kalian hingga kita dapat menghabisi mereka sampai ke akar-akarnya. Tampak ya bahwa pendapat ini adalah pendapat yang dangkal yang berasal dari orang-orang yang tidak mampu mengukur dengan benar ya kekuatan dua pasukan dan mental mereka. Oleh karena itu mereka dibantah oleh komandan yang bertanggung jawab ya, Sufyan bin Umayyah, dengan mengatakan, wahai kaumku, jangan kalian lakukan itu. Aku khawatir Muhammad akan mengumpulkan kaum muslimin yang tidak turut serta dalam perang Uhud untuk menghadapi kalian. Pulanglah dan kemenangan adalah milik kalian. Karena aku khawatir jika kalian kembali ke Madinah, kekalahan yang akan menimpa kalian. Tetapi pendapat ini kalah ya dengan pendapat mayoritas pasukan. Sehingga sepakatlah pasukan Mekah
itu untuk kembali ke Madinah. Tetapi sebelum Abu Sufyan beserta pasukannya bergerak meninggalkan tempat mereka, ia disusul oleh Ma'bad bin Abu Ma'bad Al-Khuzai. Saat itu Abu Sufyan belum tahu keislamannya. Ia bertanya, "Wahai Ma'bad, berita apa yang engkau bawa?" Maka Ma'bad pun melancarkan perang syarab yang sangat sengit. Ternyata seraya berkata, "Muhammad telah berangkat bersama sahabat-sahabatnya mengejar kalian bersama bala tentara yang belum pernah sama sekali aku lihat di bandingannya, ya. Mereka sangat bernafsu untuk menghabisi kalian. Telah bergabung dengannya mereka yang tidak ikut bersamanya pada hari kemenangan kalian." Maksudnya perang Uhud, ya. Mereka menyesali apa yang mereka sia-siakan. Dalam diri mereka ada kemarahan yang belum pernah sama sekali aku lihat dibandingkan saat ini, ya. Kemudian Abu Sufyan bertanya, "Celaka engkau, apa yang kau katakan?" Ia menjawab, "Demi Allah, menurutku sesaat setelah engkau pergi, engkau akan melihat jambul-jambul kuda, engkau akan melihat pasukan pertama dari bilik bukit ini." Itu, ya, yang dijelaskan oleh Ma'bad tadi itu, ya. Namanya Ma'bad bin Abu Ma'bad, itu nama dia, ya. Maka runtuhlah semangat pasukan Mekah kala itu. Mereka dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Mereka tidak melihat keselamatan kecuali apabila melanjutkan penarikan diri dan pulang ke Mekah. Namun demikian Abu Sufyan melancarkan perang urat saraf melawan pasukan Islam dengan harapan dapat menghentikan mereka dari upaya pengejaran. Dan ternyata ia berhasil menghindari pertemuan dengan pasukan itu. Ketika itu ia serombongan orang dari kabilah Abdul Qais, ya, yang melewati mereka menuju ke Madinah. Maka ia berkata, "Apakah kalian mau menyampaikan pesanku kepada Muhammad dan aku akan mengganti jasa kalian ini dengan memenuhi tunggangan kalian dengan kismis di pasar Ukas jika kalian datang ke Mekah?" Mereka menjawab, "Ya." Abu Sufyan berkata, "Sampaikan kepada Muhammad bahwa kami telah bersepakat untuk kembali guna menghabisinya dan menghabisi para sahabatnya." Pesannya Abu Sufyan. Setelah itu rombongan itu melewati Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika mereka di Hamraul Asad, lalu menyampaikan kepada mereka apa yang dikatakan oleh Abu Sufyan. Seraya berkata, Sesungguhnya kaum musyrikin telah mengumpulkan kekuatan untuk menyerang kalian, maka takutlah kalian pada mereka. Namun perkataan mereka itu malah menambah keimanan orang-orang Islam, ya. Bukannya takut orang Islam, dikasih kabar seperti itu akan menyerang, malah semangat dia ingin bertempur. Maka turunlah firman Allah ini dalam surat Al-Imran ayat 173 sampai 174. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlil lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Artinya, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ya, malah semangat para sahabat, ditakut-takutin, ya. Kemudian saudara rahmati Allah, Rasulullah SAW tinggal di Hamraul Asad setelah kedatangan beliau pada hari Ahad selama 3 hari, dari hari Senin, Selasa, dan Rabu, ya. Yang tinggal 9, yaitu tanggal 9, 10, dan 11 Syawal 3 Hijriah. Kemudian pulang ke Madinah. Sebelum pulang ke Madinah, Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam membunuh Abu Izzah Al-Jumahi. Dialah salah satu tawanan perang Badar yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW, ya, karena kepakiran dan kebanyakan anak perempuan. Dengan syarat ia tidak membantu seorang pun untuk memusuhi beliau. Tetapi ia berbohong dan mengingkari janji. Ia memprovokasi orang-orang musyrik dengan syairnya untuk melawan Nabi. Makanya dibunuh tuh Abu Izzah, ya, dan para sahabatnya. Sebagaimana telah kami kemukakan di atas, ya, dan ia turut serta memeranginya, ya, Izzah tadi itu, ya. Ketika ia akan dieksekusi oleh Rasulullah SAW, ia berkata, "Wahai Muhammad, bebaskan dan kasihanilah aku, lepaskan aku, agar dapat mengurus anak-anak perempuanku. Aku berjanji kepadamu tidak akan kembali melakukan seperti yang telah aku lakukan." Kemudian Nabi SAW menjawab, "Janganlah engkau mengusap kedua pelipismu di Mekah." Setelah ini sambil mengatakan, "Aku telah menipu Muhammad 2 kali. Seorang mukmin tidak terkena gigitan berbisa dari sebuah lubang yang sama." Jadi tidak akan tertipu, ya, atau tidak akan terulang lagi dari keburukan yang pertama tadi. Kemudian beliau memerintahkan Az-Zubair atau Asim bin Sabit untuk membunuhnya, maka ia pun menebas lehernya. Akhirnya Uzza mati, ya. Padahal seharusnya di waktu perang Badar kan dia tertangkap itu, ya kan? Harusnya dia bebas, ya, dibebaskan tanpa tebusan, tapi malah dia berkhianat. Beliau juga menghukum mati salah seorang mata-mata Mekah. Dia adalah Muawiyah bin Al-Mughirah bin Abdul As, kakek Abdul Malik bin Marwan dari pihak ibunya. Ceritanya adalah ketika pasukan musyrikin pulang dari perang Uhud, Muawiyah datang menemui sepupunya Utsman bin Affan, ya. Utsman memintakan jaminan perlindungan untuknya kepada Rasulullah SAW. Maka beliau pun memberinya jaminan keamanan tersebut dengan catatan jika telah 3 hari ia masih mendapati atau didapati di Madinah, beliau akan membunuhnya. Maka ketika Madinah telah kosong dari pasukan Islam, ia tinggal di sana lebih dari 3 hari, memata-matai untuk kepentingan orang-orang Quraisy. Tatkala pasukan Islam telah pulang, Muawiyah pergi melarikan diri, maka Rasulullah SAW memerintahkan Zaid bin Harithah dan Amr bin Yasir, maka mereka berdua mengejarnya hingga berhasil membunuhnya. Tidak dilakukan lagi bahwa perang Hamraul Ahad ini, ya, Hamraul Asad, ya, bukan perang tersendiri. Ia merupakan bagian dari kelanjutan dari perang Uhud serta salah satu sebab dari babak-babak berikutnya, ya. Tuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah, ya, cerita tentang perang Uhud dengan seluruh tahapan dan rinciannya. Para peneliti telah lama membahas seputar akhir perang ini, apakah kekalahan atau tidak, namun tidak diragukan bahwa keunggulan secara militer pada babak kedua peperangan berada di pihak pasukan musyrikin, ya. Mereka pada saat itu menguasai medan pertempuran, sementara kerugian jiwa dan nyawa lebih banyak dan lebih besar di pihak Islam, ya, karena 30-an kurang lebih, ya, sedangkan dari pihak musyrikin ada hanya 22, ya. 30 berbanding 22 kurang lebih, ya. Bahkan segolongan prajurit mukmin jelas-jelas kalah dan kemudian berperang dan kemudi peperangan
berjalan untuk keuntungan pasukan Mekah atau pasukan musyrikin Quraisy ya. Namun demikian ada hal-hal yang melarang kita untuk mengungkapkan kemenangan dan kejayaan hanya karena hal-hal tadi ya. Tidak diragukan pula bahwa pasukan Mekah tidak mampu menguasai perkemahan kaum muslimin dan sebagian besar pasukan Madinah tidak menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri meskipun terjadi ketakutan yang luar biasa dan kehancuran yang merata. Bahkan mereka melakukan perlawanan dengan gagah berani hingga akhirnya berkumpul di sekitar pusat komando. Keadaan tidak berbalik total sehingga berakibat mereka dikejar-kejar pasukan Mekah. Tidak satupun dari pasukan Madinah yang jatuh dalam tawanan pasukan kafir. Sementara pasukan kafir itu tidak memperoleh sedikit pun harta rampasan dari pasukan Islam. Mereka juga tidak mampu melangkah ke babak ketiga peperangan. Padahal pasukan Islam masih berada di perkemahan mereka. Mereka juga tidak tinggal di medan pertempuran 1, 2, atau 3 hari sebagaimana kebiasaan para pemenang pada waktu itu. Bahkan mereka segera mundur dan meninggalkan medan pertempuran sebelum ditinggalkan pasukan Islam. Mereka pun tidak berani masuk Madinah untuk menawan wanita dan merampok harta benda. Padahal Madinah hanya berjarak beberapa langkah saja tanpa penjagaan dan benar-benar kosong. Semua itu meyakinkan kita bahwa apa yang terjadi pada orang-orang Quraisy tidak lain hanyalah mereka memperoleh kesempatan. Dalam kesempatan itu mereka berhasil menimpakan kerugian yang sangat banyak pada pasukan Islam, namun gagal dalam merealisasikan tujuan utama mereka, yaitu pembantaian pasukan Islam. Setelah taktik pengepungan, seringkali para pemenang menghadapi kerugian-kerugian seperti yang menimpa pasukan Islam. Sehingga jika ada yang diraih pasukan Quraisy, itu dikatakan sebagai kemenangan dan penaklukan, maka tidak benar sama sekali dan tertolak ya. Memang dia menang dalam perang itu, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan ketergesa-gesaan Abu Sufyan menarik diri dan mundur meyakinkan kita bahwa ia mengkhawatirkan pasukannya akan kena aib dan kekalahan jika seandainya babak ketiga peperangan digelar. Ditambah lagi ketika kita melihat sikap Abu Sufyan terhadap perang Hamraul Asad, maka kita semakin yakin lagi akan hal tersebut ya. Jika demikian, maka perang ini bukanlah perang yang tuntas karena setiap kelompok ya mengambil bagiannya berupa keuntungan dan kerugian. Lalu masing-masing dari kedua kelompok itu pulang bukan dengan cara melarikan diri dari medan peperangan dan meninggalkan posisinya untuk dikuasai musuh. Dan inilah yang dimaksud perang yang tidak tuntas. Ya, kemudian turun firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahinu fi ibtigha'al qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Artinya, janganlah kalian berhati lemah dalam mengejar mereka, maksudnya musuh kalian ya. Jika kalian menderita kesakitan, maka mereka pun menderita kesakitan pula. Sebagaimana kalian menderitanya, sedangkan kalian mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Karena mereka tidak mengharapkan dari Allah ya, sedangkan orang muslimin mengharapkan dari Allah. Ya. Al-Qur'an di sini bab berikutnya ya tentang seputar tema peperangan ya. Ini Al-Qur'an menceritakan seputar tema peperangan ya. Kemudian turunlah ayat-ayat Al-Qur'an menyoroti semua tahapan penting peperangan ini terhadap demi tahap ya. Setahap demi setahap. Dan menjelaskan secara gamblang penyebab timbulnya kerugian yang besar tersebut, mengungkapkan titik-titik lemah yang masih ada dalam beberapa kelompok orang-orang yang beriman dalam melakukan kewajiban mereka pada situasi dan kondisi yang menentukan seperti ini. Dan
dalam tujuan-tujuan mulia yang ingin diwujudkan dengan dilahirkannya umat ini, ya, umat yang lebih unggul dari yang lain sebagai sebaik-baik umat yang dimunculkan kepada umat manusia. Ya. Al-Quran juga menceritakan tentang sikap orang-orang munafik, membuka kedok mereka dan menampakkan apa yang ada di hati mereka berupa permusuhan kepada Allah dan Rasul-Nya, sekaligus menghilangkan keraguan-raguan dan kebimbangan yang bergejolak di hati orang-orang Islam yang lemah akibat hasutan yang dihembuskan oleh orang-orang munafik. Ya. Orang-orang munafik dan juga kroni-kroninya, ya, kroni Yahudi. Kemudian yang ahli menyebar isu dan konspirasi, kemudian mengisyaratkan hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan terpuji, ya, dan dihasilkan oleh peperangan ini, ya. Tentang tema perang itu turunlah 60 ayat dari surat Ali Imran yang dimulai dengan menyebutkan tahapan pertama dari tahapan-tahapan perang, ya, banyak sekali, ya, 60 ayat, ya. Ini kita bacakan hanya beberapa ayat saja, ya. Ayat yang ke-121, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qada'ta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Artinya, dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu ketika akan menempatkan para mukmin, ya, pada beberapa tempat untuk berperang, ya. Ali Imran 121. Dan di bagian akhirnya memberikan komentar lengkap atas hasil-hasil peperangan ini, ya. Di antara firman Allah tersebut dalam surat Ali Imran ayat 179, ya. Ali Imran ayat ketiga, surat yang ketiga, ya. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Ma kana Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Wa ma kana Allahu li'akum alal ghaibi walakinna Allah yajtabi min rusulih walakinna Allah yajtabi min rusulihi may yasha fa aminu billahi wa rusulih Fa'aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaku falakum ajrun azim. Artinya, Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kalian sekarang ini, sehingga dia menyisihkan yang buruk atau munafik, ya, yang baik dari mukmin, ya. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kalian hal-hal yang gaib. Akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasulnya. Dan jika kalian beriman dan bertakwa, maka kalian mendapatkan pahala yang besar, ya. Ali Imran 179. Setelah kita rahmati Allah, hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan yang terpuji dalam peperangan ini, ya. Imam Ibnu Qayyim telah memaparkan tema ini dengan pemaparan sempurna. Imam Ibnu Hajar menuturkan para ulama berkata dalam kisah Uhud dalam kisah Uhud ini dan apa yang dialami oleh pasukan kaum muslimin, di dalamnya ada hal-hal yang besar yang terdiri dari berbagai manfaat dan hikmah, ya. Di antaranya yang pertama itu menunjukkan kepada umat Islam akibat buruk dari maksiat dan kesialan akibat melakukan larangan dari peristiwa perginya pasukan pemanah dari posisi mereka yang telah ditentukan oleh Rasulullah agar mereka tidak meninggalkannya, ya, itu. Ini artinya karena mereka tidak taat
kepada Rasulullah ya, karena itu pemimpin harus taat dengan pemimpinnya. Nabi udah katakan jangan turun, walaupun apa yang terjadi sebelum aku perintahkan, ya. Walaupun berserakan itu ghanimah ya. Yang kedua, kebiasaan para rasul adalah diuji lalu kesudahan terbaik menjadi milik mereka. Hikmah dari pengujian ini adalah jika mereka terus-menerus menang, maka akan masuk ke dalam golongan orang-orang beriman yang orang-orang yang beriman atau orang yang bukan dari golongan mereka. Dan tidak akan ada bedanya antara yang benar-benar beriman dan yang tidak. Sebaliknya, andai mereka kalah terus-menerus, maka tidak tercapai tujuan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hikmah menghendaki penghimpunan dua hal ini untuk membedakan yang benar ya, yang benar-benar beriman dan yang berpura-pura. Hal ini dikarenakan sifat asli orang-orang munafik tersembunyi dari penglihatan orang-orang Islam. Maka ketika cerita ini berlangsung dan para munafik itu menampakkan sifat aslinya, baik berupa perbuatan maupun perkataan, maka sindiran berubah menjadi keterus-terangan dan orang-orang Islam menjadi tahu bahwa mereka memiliki musuh di rumah-rumah mereka, sehingga mereka bersiap-siap menghadapinya dan menjaga diri dari serangan mereka. Ya, itu hikmah yang kedua. Jadi tahu mana yang benar-benar iman, mana yang benar-benar yang tidak beriman, yang pura-pura ya. Itu. Akhirnya ketahuan. Kalau menang terus nggak ketahuan, atau kalah terus juga nggak ketahuan. Ya, itulah hikmahnya. Ya. Sedangkan perang Uhud ini di perang pertama menang karena mereka pasukan pemanah itu tidak turut, tidak patuh, maka akhirnya kalah ya. Karena Allah ingin menguji ya orang-orang yang beriman. Poin yang ketiga ya, bahwa dalam menunda kemenangan di beberapa medan pertempuran terdapat pendidikan bagi jiwa dan pemadaman terhadap kesombongannya. Maka ketika orang-orang mukmin diuji, mereka bersabar, sedang orang-orang munafik berkeluh kesah. Itu hikmahnya. Yang ketiga, yang keempat, bahwa Allah telah menyiapkan untuk hamba-hambanya yang beriman kedudukan tinggi di negeri kemuliaannya yang tidak dapat digapai oleh amal-amal mereka ya. Maka dia menakdirkan penyebab-penyebab ujian dan cobaan agar mereka dapat mencapainya ya. Yang paling tinggi ya, surganya. Hikmah yang kelima, syuhada atau mati syahid termasuk tingkatan tertinggi para wali Allah, maka dia mengirimkannya kepada mereka. Hikmah yang keenam, Allah ingin menghancurkan musuh-musuhnya, maka dia membuat sebab-sebab yang menjadi alasan mereka layak dihancurkan. Sebab-sebab itu adalah kekufuran, kezaliman, dan sikap melampaui batas ya, dalam menyakiti para walinya ya. Dengan hal ini Allah menghapus dosa orang-orang mukmin dan dengannya pula dia menghancurkan orang-orang kafir ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Tentunya kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini ya, sehingga kita bisa tahu ya bagaimana orang munafik, bagaimana orang yang jujur, bagaimana orang yang diuji oleh Allah, bagaimana orang yang dikehendaki tempatnya di neraka ya, kita tahu ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah cintai dan Rasulnya cintai ya, sehingga kita bisa dikumpulkan ke dalam surga bersama beliau sallallahu alaihi wasallam dan para syuhada-syuhada ya. Tentu saja sekali lagi, apa yang baik itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari diri saya sendiri ya, karena kebodohan saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf ya atas penyampaian ini yang tentu saja banyak kekurangannya ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.